Shalom semuanya, shalom. Shalom. Ya, puji nama Tuhan saudara. Di bulan yang baru, Tuhan menaruhkan sebuah tema yang baru bagi setiap kita, yaitu mengenai kindness ya, mengenai kebaikan. Tentu saja setiap kita pernah mengalami kebaikan, entah itu kebaikan dari Tuhan atau kebaikan dari orang lain. Tetapi sebenarnya saudara, setiap kebaikan yang kita terima itu asalnya dari Tuhan. Tuhan yang kemudian menggerakkan orang lain untuk berbuat baik bagi setiap kita. Amin saudara. Saudara, kita mau belajar saudara ya mengenai apa itu kebaikan saudara ya. Tentu saja kalau kebaikan itu sumbernya dari mana? Sumbernya dari Tuhan ya. Tuhan adalah Allah yang baik saudara, yang akan mengaruniakan segala hal yang baik bagi setiap kita sebagai anak-anaknya, sebagai para umatnya ya saudara, hamba-hambanya saudara ya. Saudara, berbicara mengenai kebaikan saudara, ada seorang kisah ayah berserta dengan putrinya saudara, mereka berjalan berdua bergandengan, lalu kemudian mereka dengan hati yang bersuka cita, mereka kemudian menikmati suasana saat itu. Lalu kemudian saudara, sang putri melihat sekelilingnya, kemudian dia melihat ada seorang kakek saudara ya. Kakek itu kemudian sedang kelihatan bersedih, lalu kemudian dia memegangi perutnya. Lalu kemudian dia berkata kepada ayahnya, "Ayah, aku mau ke kakek itu ke sebelah sana." Lalu kemudian si putri itu menghampiri si kakek. Lalu kemudian dia bertanya, "Kakek, mengapa engkau bersedih?" Lalu kakek itu tidak menjawab. Kakek itu hanya terdiam, kemudian dia memegangi perutnya saja, saudara. Kemudian si putri ini berkata bahwa, "Kakek, aku tahu engkau pasti lapar." Ya. Lalu kemudian dia mengajak ayahnya untuk pergi ke rumah makan di daerah dekat sebelah situ dan kemudian dia kembali untuk menyerahkan makanan itu kepada si kakek. Kemudian si kakek itu melihat sang putri dan tanpa terasa saudara ada linangan air mata di wajahnya. Kemudian dia berkata kepada putri itu, "Terima kasih, engkau anak baik." Lalu setelah itu si kakek menengadahkan wajahnya ke langit. Kemudian dia berkata, "Tuhan, terima kasih engkau telah kirimkan putri ini. Dan terima kasih untuk makanan yang kau berikan bagiku." Saudara, bukankah cerita ini adalah satu kisah kebaikan di mana seseorang tergerak karena belas kasihan untuk memberikan kepada orang lain. Tetapi bukan hanya berhenti sampai di situ saudara. Seperti ayat tema kita pada hari ini saudara ya. Biarlah setiap orang melihat perbuatan baik kita dan mempermuliakan nama Bapa di sorga. Mari kita baca ayatnya dalam Matius 5 ayat 16 saudara. "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Melalui apa yang dilakukan oleh sang putri, saudara, si kakek bisa melihat bahwa ada Tuhan. Ada Tuhan yang mengirimkan malaikat kecilnya untuk menolong dia. Pada saat dia lapar, Tuhan memberikan dia makan. Dan dia tidak sampai mati kelaparan, saudara. Saudara, ada satu quotes yang sungguh sangat membangun bagi setiap kita. Quotes itu berkata demikian saudara, "Kindness doesn't depend on the situation of the heart that you are experiencing right now, but comes from a heart that is grateful for every goodness we have received from God." Dalam bahasa Indonesia berkata, kebaikan tidak tergantung dari situasi hati yang sedang kau alami saat ini, namun datang dari hati yang mensyukuri setiap kebaikan yang telah kita terima dari Tuhan. Kita bukan berbuat baik pada saat kemudian kita keadaannya baik. Pada saat kemudian kita menerima yang baik, pada saat situasi hati kita baik, saudara. Tetapi kita berbuat baik adalah karena apa, saudara? Karena kita telah bersyukur kebaikan Tuhan itu adalah sesuatu yang telah kita terima, saudara. Dan kita harus melepaskan kebaikan itu bagi orang lain yang mengerti, katakan amin, saudara. Lalu kemudian ada perbedaan saudara antara kebaikan secara rohani dan juga kebaikan secara duniawi saudara. Yang pertama adalah kalau kebaikan secara rohani itu dilakukan karena kita telah terlebih dahulu menerima kebaikan Tuhan. Artinya apa saudara? Kita tahu bahwa Tuhan itu telah sangat baik bagi kita. Tetapi kalau untuk kebaikan secara duniawi itu biasanya kita lakukan untuk membalas kebaikan orang lain. Ya. Lalu kemudian yang kedua adalah motivasinya untuk menyenangkan hati Tuhan. Tetapi kalau untuk duniawi saudara, terkadang saudara kita untuk
menyenangkan orang lain, saudara ya. Atau kemudian kita untuk menyenangkan diri kita sendiri, saudara ya. Tetapi kita tahu bahwa prinsipnya adalah kasih itu adalah dari Tuhan yang kemudian memampukan kita untuk kemudian kita memberikan kebaikan bagi orang lain. Melakukannya tanpa ada pamrih, saudara. Dan di lain, pada saat orang-orang dunia berkata melakukannya untuk menerima kebaikan yang lain. Jadi saudara, kita berbuat baik karena motivasinya adalah supaya kita menerima kebaikan yang lain, saudara. Tetapi kalau kita ada di dalam Tuhan, kita tahu bahwa kita semua melakukannya tanpa pamrih, tanpa ada syarat atau ada sesuatu yang kemudian kita inginkan dari orang lain, saudara ya. Kemudian selanjutnya merupakan pandangan hidup dalam Kristus dan yang sebaliknya merupakan pandangan hidup dalam dunia. Tentu saja saudara, ada sama-sama perbedaan saudara. Dunia pun mengajarkan kebaikan, sebagaimana Tuhan juga mengajarkan kebaikan bagi setiap kita saudara ya. Tetapi kita mau ikut pandangan daripada Kristus. Lalu kemudian ini adalah merupakan satu teladan Tuhan yang harus kita ikuti. Dan di sisi yang lain adalah teladan hidup orang lain yang kita ikuti. Tuhan telah terlebih dahulu berbuat baik bagi setiap kita. Kemudian kita mengikuti teladan Tuhan untuk kita berbuat baik bagi orang lain. Dan kemudian kita membalas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi orang-orang kemudian terinspirasi oleh orang lain. Banyak orang-orang baik di sekitarnya dan kemudian dia terdorong untuk berbuat baik, saudara. Tapi biarlah kita semua mengerti, saudara ya, bahwa semuanya itu, segala sesuatu yang kita terima yang adalah kebaikan dari Tuhan, itu harus kita salurkan sebagai satu berkat kebaikan yang lain bagi orang lain. Yang mau katakan amin, saudara. Saudara, kita akan sama-sama belajar, saudara ya, bahwa kindness will bring help in our life. Kebaikan akan membawa pertolongan dalam hidup kita. Ini ada sebuah kisah segelas susu, kesaksian hidup Dr. Howard Kelly. Saya ingin ceritakan kepada saudara, pada satu ketika saudara, ada seorang anak kecil, ada seorang pedagang asongan saudara, yang kemudian dia menjajakan jualannya saudara dari pintu rumah ke satu pintu rumah. Pada saat kemudian waktu sudah berjalan begitu lama, kemudian jualannya tidak laku saudara. Dan kemudian hanya uang beberapa peser yang ada di dalam kantongnya. Lalu kemudian dia memberanikan diri bahwa pada saat nanti di pintu rumah yang selanjutnya saya akan mengetuk pintu, kemudian saya akan meminta makanan karena saya sangat lapar. Tetapi apa yang terjadi saudara? Yang terjadi adalah pada saat dia mengetuk pintu rumah itu, kemudian dibukakan oleh seorang wanita muda yang cantik saudara ya. Lalu kemudian dia tidak bisa berkata apapun saudara. Kemudian wanita ini berkata, apa yang kau ingin kehendaki? Apa yang ingin kau perlukan? Kemudian si anak ini berkata, aku ingin segelas air putih saudara. Karena dia tidak bisa berkata-kata apa yang menjadi keinginannya saudara, dia hanya meminta segelas air putih. Kemudian wanita ini berjalan ke belakang dan kemudian dia membawa segelas susu untuk diberikan kepada anak itu saudara. Kemudian anak itu sangat excited saudara, dia kemudian meminum susu itu sampai habis dan kemudian dia berkata, berapa saya harus bayar untuk susu ini? Kemudian sang wanita ini menjawab, ibuku mengajarkan aku untuk tidak membalas kebaikan dengan satu imbalan. Ya. Artinya satu pemberian itu diberikan secara tulus saudara. Kemudian dia sangat berterima kasih dan kemudian dia berlalu dari rumah itu. Selang beberapa tahun kemudian saudara, sang wanita ini kemudian jatuh sakit. Sakitnya parah, sakitnya sangat langka. Dokter di kotanya sudah angkat tangan saudara dan kemudian dia merujuk untuk membawa wanita ini untuk pergi berobat ke kota besar saudara. Di rumah sakit di kota besar saudara, kemudian dia dicoba ditangani oleh seorang dokter saudara ya. Dan kemudian ketika seorang dokter ini melihat bahwa daerah asal daripada wanita ini kemudian dia terkenang akan kejadian dia pada saat beberapa tahun yang lalu saudara. Dan kemudian pada saat dia mengunjungi pasien ini, kemudian dia benar-benar melihat satu gambaran bahwa
ini adalah wanita yang saya temui pada saat saya masih kecil, saudara. Dan kemudian si dokter berupaya begitu rupa, saudara, untuk menyelamatkan nyawa daripada pasien ini. Dan kemudian wanita itu akhirnya tertolong. Kemudian dokter itu meminta untuk pihak rumah sakit memberikan tagihan rumah sakit itu ke meja kantornya, dan kemudian dia menuliskan di pojok kanan daripada tagihan itu. Dan kemudian dia menyuruhkan suster untuk memberikannya kepada si pasien, kepada si wanita itu. Menerima amplop itu, saudara, wanita itu gemetar, saudara. Dia tidak tahu berapa besar biaya rumah sakit yang harus dia bayar. Mungkin pada saat dia harus membayar, dia harus menyicil pun mungkin dia nggak akan bisa untuk membayarnya, saudara. Tetapi alangkah kagetnya pada saat surat itu dibuka, kemudian dia tertuju pada satu tulisan di pojok kanan, saudara. Sudah lunas dibayar dengan segelas susu. Tertanda Dr. Howard Kelly, saudara. Saudara, kebaikan yang kita terima akan kembali kepada kita, saudara. Kebaikan yang ditanamkan oleh wanita itu, mungkin kita nggak tahu, saudara. Kebaikan itu sepertinya berlalu begitu saja. Tetapi apa yang terjadi? Kebaikan yang dia berikan, saudara, kemudian memberikan pertolongan bagi hidupnya, saudara. Dan dia diselamatkan pada saat itu. Kemudian pada kisah yang lain, saudara, ada satu kisah di mana kebaikan seorang pelayan hotel, saudara ya. Kesaksian hidup George Charles Bolt, saudara ya. Saya ingin ceritakan juga, saudara ya, supaya saudara terinspirasi mengenai kisah ini, saudara. Ada seorang kakek dan nenek, saudara, pada saat malam hari, saudara ya, tengah malam. Dia ada di kota Philadelphia, saudara. Kemudian dia bergegas masuk ke sebuah hotel. Lalu kemudian didapati seorang petugas atau pelayan hotel di sana, kemudian dia berkata, apakah ada kamar bagi kami? Lalu kemudian si pelayan hotel ini berkata bahwa ada 3 event besar di kota ini dan semua kamar di hotel dimanapun penuh. Lalu kemudian dia sangat bersedih. Kemudian si pelayan hotel ini tidak tega untuk membiarkan kakek dan nenek ini ada di dalam keadaan di mana di luar itu adalah hujan badai, saudara. Dan pada saat itu tepat pukul 1 pagi, saudara. Dan kemudian dia berkata, ada satu kamar yang tersedia, yaitu kamar di mana tempat aku beristirahat. Kalau engkau berkenan, aku akan membereskannya, kemudian akan memberikan kepada engkau. Kemudian orang tua ini ragu-ragu, saudara, karena dia nggak enak hati, saudara, karena itu adalah kamar dari pelayan itu. Lalu kemudian pelayan ini mendorong supaya mereka menerimanya, saudara, dan akhirnya mereka beristirahat malam itu untuk kemudian keluar check out pada saat besok harinya, saudara. Dan kemudian dia sangat berterima kasih. Dan kemudian seorang kakek ini berkata, saudara, bahwa engkau adalah seperti seorang manajer yang baik, yang bisa mengelola hotel yang terbaik di Amerika Serikat. Aku akan membangunkan satu hotel bagimu dan engkau nanti akan aku minta untuk mengelolanya. Kemudian sang pelayan ini kemudian tertawa, saudara, mendengar omongan si kakek, saudara ya. Entah itu siapa itu kakek, dia nggak tahu, saudara. Kemudian selang beberapa waktu, saudara, selang 2 tahun kemudian ternyata, saudara, dia menerima surat, ya. Dan ternyata surat itu dari si kakek yang pernah dia tolong. Kemudian di surat itu, saudara, tertulis pesan bahwa engkau diundang untuk mengunjungi kami dan tersedia tiket untuk pulang pergi, saudara. Pada saat dia menemui si kakek, saudara, kemudian dia berbicara di sebuah restoran dan kemudian dia bercerita tentang masa lalunya, saudara. Kemudian dia menunjuk pada satu tempat, di satu landmark, saudara, di satu pojokan, saudara ya. Dan kemudian apa yang terjadi, saudara? Dia menunjuk satu hotel yang warnanya kemerah-merahan, bentuknya seperti istana dan menaranya menjulang sampai ke langit, saudara. Dan saudara, hotel apakah itu, saudara? Hotel itu adalah The Waldorf Astoria, saudara. Ini adalah satu hotel yang termewah yang ada di kota New York, saudara, pada saat itu. Di tahun 1800-an, saudara. Dan saudara, orang tua itu yang ternyata adalah William Waldorf Astor yang merupakan jutawan kaya di Amerika Serikat, saudara. Dan kemudian dia berkata bahwa hotel ini adalah hotel untukmu, untuk engkau mengelolanya bagiku.
Saudara, kebaikan yang kita berikan kepada orang lain ternyata saudara bisa membawa satu promosi dalam hidup kita, saudara. Lakukan kebaikan itu karena orang bukannya tidak melihat, saudara. Orang pasti melihat apa yang kau lakukan. Engkaulah orangnya, saudara. Engkaulah orangnya yang selalu berbuat kebaikan demi kebaikan, saudara. Dan orang lain bisa merasakannya, saudara. Amin, saudara. Saudaraku, kisah ini saudara mengingatkan kita, saudara. Seperti halnya yang tertulis dalam Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Firman Tuhan berkata demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jangan jemu-jemu untuk berbuat baik, saudara. Kebaikan Tuhan yang kita rasakan dan kebaikan yang kita berikan kepada orang lain itu sangat berharga bagi kehidupan orang-orang di sekitar kita, saudara. Terus lakukan kebaikan, jangan jemu-jemu. Dan kemudian kita jangan patah hati, patah semangat. Jangan kemudian kita lelah, saudara, untuk berbuat baik, saudara. Pada saat kita berbuat baik ke orang lain, kemudian orang lain tidak berterima kasih atas perbuatan baik kita. Terus lakukan perbuatan baik itu, saudara. Karena motivasinya adalah kita melakukannya tanpa pamrih. Amin, saudara. Mari sekarang saudara kita mau belajar mengapa kita harus hidup dalam kebaikan, saudara ya. Yang pertama, saudara. Karena kita berasal dari Allah, saudara. Mari kita baca ayat firman Tuhan, saudara ya. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 11b, saudara ya. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Ternyata saudara, firman Tuhan katakan bahwa setiap kita yang berbuat baik itu artinya kita berasal dari Allah. Saya mau katakan sebaliknya, saudara. Kalau kita berbuat jahat, apakah kita kemudian berasal dari Allah? Tentu tidak, saudara. Kalau saudara sadari bahwa saudara berasal dari Allah, maka berbuat baiklah, saudara. Kalau Allah adalah Allah yang baik, dan cerminan kebaikan itu kita bisa lihat dari Allah, saudara. Tentu saja, saudara, kebaikan itu kemudian kita akan lakukan. Atas dasar apa, saudara? Atas dasar kita juga telah menerima kebaikan Tuhan, dan kita mengasihi Tuhan, dan kita juga mengasihi sesama kita. Amin, saudara. Yang kedua adalah agar melalui perbuatan kita, nama Tuhan dipermuliakan, saudara. Mari kita baca ayat firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 16. Singkatnya saudara, kita berbuat baik agar orang lain yang melihat perbuatan baik kita dapat memuliakan Bapa yang di sorga. Saudara, ternyata saudara, perbuatan baik yang kita lakukan itu bisa dirasakan oleh orang lain, saudara. Dan kemudian orang itu kemudian dengan penuh rasa syukur, kemudian dia bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Dan bisa memuliakan Tuhan atas setiap perbuatan baik yang dia terima, saudara. Saudara, untuk itu jadilah agen-agen kerajaan Allah, saudara. Lakukan hal yang baik dalam hidup kita. Karena apa, saudara? Karena setiap kita yang telah dipenuhi kebaikan demi kebaikan dari Tuhan, kita akan melakukan kebaikan itu, saudara. Supaya apa? Supaya nama Bapa kita dipermuliakan, saudara. Amin, saudara. Lalu yang ketiga, saudara, yang terakhir, yaitu untuk menggenapi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Ternyata saudara, Tuhan punya tujuan dalam hidup kita dan salah satunya adalah melakukan kebaikan. Mari kita baca ayatnya Tuhan. Mari baca ayatnya dalam Efesus 2 ayat 10. Di mana kita diciptakan Allah untuk berbuat baik supaya kita hidup di dalamnya, saudara. Kita diciptakan Allah untuk perbuatan baik dan kita mau hidup di dalamnya. Bukankah pada saat Tuhan berkata bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya bagi setiap kita. Dan salah satu buah yang kita hasilkan di dalam pertobatan kita adalah buah kebaikan, saudara. Amin. Untuk itu saudara, perbuatan yang kita lakukan, kalau saudara katakan bahwa itu adalah perbuatan kebaikan, itu artinya adalah buah roh yang kita hasilkan di dalam kehidupan kita. Saudara. Terus hasilkan buah dalam kehidupanmu, saudara. Tanamkan kebaikan demi kebaikan bagi orang lain. Dan saudara, saya mau katakan begini, saudara. Kebaikan yang kau lakukan hari ini, saudara, yang bisa dirasakan oleh orang lain itu akan menginspirasi orang lain untuk melakukan kebaikan yang sama. Dan kebaikan itu kemudian akan berantai, akan kemudian terus dilakukan
orang demi orang dan kemudian kebaikan itu menyebar. Dan kebaikan itu menjadi sebuah satu komunitas. Orang-orang baik yang melakukan kebaikan setiap saat, saudara. Di sini judulnya di YouTube, Life Fast Insight, Kindness Boomerang, One Day. Ada seorang pekerja bangunan, saudara, yang kemudian menolong seorang anak kecil, saudara ya. Kemudian anak kecil itu merasa senang dan kemudian dia bersyukur telah menerima pertolongan daripada si pekerja bangunan, saudara. Kemudian kebaikan itu diteruskan pada saat dia melihat seorang tua. Dia kemudian membawa begitu banyak barang dan kemudian menolongnya untuk menyeberang jalan, saudara. Dan kemudian seorang yang tua ini kemudian dia melihat ada seorang wanita muda, saudara ya. Yang pada saat itu kebingungan mencari koin parkir untuk membayar parkir meter, saudara. Dan kemudian dia mengeluarkan koin itu dan memberikan dengan senyuman kepada seorang wanita muda ini, saudara. Dan kemudian dia bisa membayar parkir meternya, saudara. Kemudian tidak berhenti sampai di situ, kemudian wanita ini kemudian pada saat dia melihat di satu restoran ada seorang wanita tua yang murung, saudara. Dia melihat ada seorang penjual bunga, saudara, dan kemudian membeli bunga itu, kemudian dia menyerahkannya kepada wanita tua ini. Dan kemudian hati wanita ini kemudian menjadi senang, saudara. Dan kemudian apa yang dilakukan wanita ini pada saat dia meninggalkan restoran itu, dia kemudian memberikan sebuah tip yang lumayan besar. Dan kemudian pelayan yang kemudian membereskan mejanya, kemudian dia dengan senang hati, dia kemudian menoleh ke kanan dan ke kiri. Dan dia sangat bersyukur menerima tip yang begitu besar dari wanita tua itu, saudara. Dan kemudian wanita yang telah menerima tip itu kemudian dia melihat ada seorang pekerja bangunan di depan sana yang kemudian dia berkeringat sepertinya kehausan dan kemudian dia masuk ke dalam restorannya, kemudian dia membawakan minumannya untuk diberikan kepada pekerja bangunan itu. Dan saudara tahu, pekerja bangunan itu adalah pekerja yang menolong seorang anak kecil yang pertama kali dan kemudian kebaikan demi kebaikan itu menyebar, saudara, dan kemudian kembali kepada dia, saudara. Pay it forward. Teruskanlah sebagai satu bayaran, saudara. Apa yang kita terima sebagai satu kebaikan jangan berhenti pada diri kita, saudara. Tetapi biarlah kita lakukan juga untuk orang lain. Dan biar supaya orang lain bisa melakukannya untuk orang lain juga, saudara. The smallest act of kindness can make the biggest difference. Artinya saudara, tindakan kebaikan yang kecil dapat membuat satu perbedaan yang terbesar. Saudara jangan melihat, saudara, kebaikan yang saudara lakukan adalah sesuatu yang kecil yang mungkin kurang bernilai, saudara. Tetapi kebaikan sebesar apapun, sekecil apapun yang saudara berikan, itu sangat berharga bagi orang lain, saudara. Terus lakukan kebaikan, saudara. Terus lakukan itu atas dasar apa? Atas dasar kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita, saudara. Amin, saudara. Mari kita semua, kita bangkit berdiri. Saya undang untuk pemain musik, saya juga WL Singer. Saudara, saya mau ingatkan mengapa kita harus hidup dalam kebaikan. Yang pertama adalah karena kita ini berasal dari Allah. Lalu yang kedua adalah agar melalui perbuatan kita nama Tuhan dipermuliakan. Lalu yang ketiga adalah kita menggenapi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Mari sama-sama, saudara, kita saat ini datang kepada Tuhan. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. In every breath that I was able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness. Mari sekarang taruh tanganmu di dada, sekali lagi katakan all my life.
All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Mari sekali lagi dengan segenap hatimu katakan, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, kami mengucap syukur ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kami telah menerima kebaikan ya Tuhan yang Kau berikan dalam hidup kami ya Bapa. Bukan kebaikan yang biasa, tapi kebaikan yang sungguh sangat luar biasa. Kebaikan yang sungguh kami terima ya Tuhan sebagai satu keselamatan yang Kau berikan bagi hidup kami ya Tuhan. Bila Engkau telah memberikan ya Tuhan nyawa-Mu ya Tuhan sebagai ganti dosa kami. Kami tahu ya Tuhan, kami yang sungguh berdosa, kami yang sungguh tidak layak ya Tuhan Kau layakkan. Dan Engkau Allah ya Tuhan yang sungguh mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Kau tukar hidup kami, segala dosa kami ya Tuhan Kau tebus ya Tuhan. Dan kami tahu ya Tuhan, semuanya karena Engkau baik bagi kami. Kami tahu ya Tuhan bagaimana cara kami membalas kebaikan-Mu. Kami tahu ya Tuhan, kami harus sungguh berbuat baik dalam hidup kami ya Tuhan. Kalau selama masih ada kesempatan, selama masih ada waktu, selama masih ada tenaga, selama masih ada pikiran, selama masih ada kehidupan yang kami izinkan Tuhan untuk sungguh jalani. Saat ini kami mau berkomitmen dalam hidup kami. Kami mau terus melakukan kebaikan demi kebaikan dalam hidup kami ya Bapak. Kami mau melakukannya karena Engkau ya Tuhan. Kami tidak pandang orang lain. Kami tidak pandang apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kondisi kami, situasi kami, keadaan kami, apapun ya Tuhan. Itu adalah bukan satu alasan untuk kami tidak berbuat baik. Karena kami tahu kebaikan-Mu sungguh sangat cukup bagi kami. Dan kebaikan itu sungguh memenuhi kami dengan limpahnya ya Bapak. Bapak terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kalau sungguh ya Tuhan pada hari ini ya Tuhan, Engkau mengajarkan kami ya Tuhan. Untuk kami boleh ya Tuhan mengerti apa itu ya Tuhan kebaikan ya Bapak. Dan mengapa kami harus hidup dalam kebaikan. Saat ini kamu mau katakan, Tuhan kami tahu kami berasal daripada-Mu. Dan kami tahu kami adalah orang-orang yang adalah utusan-Mu. Untuk melakukan kebaikan di dunia ini supaya seluruh dunia ini merasakan kebaikan Tuhan. Dan kami tahu bahwa setiap kebaikan yang kami terima akan membawa satu dampak di mana nama Tuhan akan dipermuliakan. Dan kami tahu setiap kebaikan yang kami lakukan itu adalah satu penggenapan di mana tujuan Tuhan untuk menciptakan kami adalah untuk melakukan kebaikan. Bapa, berikan kami Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Tanamkan setiap benih firman-Mu ya Tuhan, biarlah boleh berakar, bertumbuh dan berbuah. Dan biarlah kami boleh melakukan firman-Mu yang adalah kehidupan ya Tuhan dalam hidup kami ya Bapak. Dan biarlah kami boleh menjadi saluran berkat-Mu, menjadi satu dampak ya Tuhan. Sekali lagi semuanya bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Meteraikan ya Tuhan berkat firman-Mu atas setiap anak-anak-Mu ya Bapak. Berkati setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Bapak. Berikan kuasa Roh-Mu ya Tuhan yang memampukan setiap mereka untuk hidup melakukan setiap apa yang Engkau kehendaki, yang Engkau firmankan ya Bapak. Mari saat ini kita siapkan hati untuk terima perjamuan kudus. Mari sebelum kita mengambil perjamuan kudus saudara, mari kita mau makan dan minum dengan cara yang benar. Untuk itu saudara, mari kita
Sama-sama datang ke hadapan Tuhan. Kalau ada dosa yang ada di dalam kehidupan kita, mari kita mau datang minta ampun kepada Dia. Mari sama-sama kita akui setiap dosa. Tidak ada dosa yang terbesar sekalipun yang tidak mampu untuk diampuni oleh Tuhan. Dan tidak ada dosa sekecil apapun yang tidak diampuni oleh Tuhan. Tetapi satu hal yang Tuhan mau adalah kita akui dosa kita. Pada saat kita mengaku dosa, Tuhan katakan bahwa Dia adalah setia dan adil. Dan Dia akan mengampuni setiap dosamu. Bila darah Kristus Yesus membuat setiap kita, kehidupan kita, menjadikan satu kehidupan, walaupun ada di dalam satu hal di mana kita begitu hitam, tetapi Tuhan sanggup untuk memulihkannya seperti salju, saudara. Tuhan, saat ini kami datang ya Tuhan, kami mengaku dosa kami ya Bapa. Ampuni dosa kami ya Tuhan, secara sadar atau tidak sadar kami lakukan. Dalam pikiran, perkataan dan perbuatan kami sengaja maupun tidak sengaja ya Bapa. Saat ini ya Tuhan, kuasa darah Kristus Yesus ya Tuhan yang menutup bungkus kami, yang melayakkan kami untuk datang ya Tuhan, mengambil perjamuan kudus bersama dengan Engkau. Mari sama-sama saudara, saat ini datang untuk boleh mengambil perjamuan kudus. Bapak terima kasih Tuhan, Bapak terima kasih. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita ini tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti di tangan kanan kita ini sebagai satu persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang kudus? Mari kita memakannya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita ini tinggi-tinggi. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan di tangan kanan kita ini yang sebentar kita akan meminumnya sebagai persekutuan kita dengan darah Kristus yang kudus? Mari kita meminumnya di dalam nama Yesus. Mari datang mengucap syukur kepada Tuhan, saudara. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih bahwasanya Kau baik Tuhan. Besar pengorbananmu, besar kasih-Mu bagi kami yang Kau curahkan ya Tuhan. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih untuk keselamatan-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu ya Tuhan. Kau memandang kami berharga. Kau memandang kami sungguh mulia dalam pandangan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Biarlah kuasa darah Kristus Yesus ya Tuhan yang sungguh ya Tuhan menyucikan dan menguduskan kami. Yang sungguh membuat setiap kami ya Tuhan menjadi ciptaan yang baru, mengalami hidup yang baru ya Tuhan. Biarlah kehidupan kami ya Tuhan dibaharui setiap hari demi sehari ya Tuhan. Dan kami sungguh ya Tuhan hidup ya Tuhan dalam rencana dan kehendak-Mu. Melakukan apa yang baik, yang benar di hadapan-Mu ya Tuhan.
hamba-hamba yang setia ya Tuhan, yang taat ya Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu sama-sama katakan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Mari sekali lagi dengan penuh rasa syukur katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Berikan tepuk tangan yang panjang, yang meriah bagi Allah kita sampai sorakan haleluya. Bagimu segala pujian, segala hormat, kuasa dan kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Diberkati Engkau Tuhan yang datang dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dimuliakan Engkau Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya ya Tuhan. Terima kasih Bapa telah menjadi Tuhan Raja ya Tuhan. Dan Juru Selamat dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk perjamuan kudus. Terima kasih atas firman-Mu ya Bapa. Terus ya Tuhan, ajar kami untuk berbuat kebaikan ya Tuhan bagi orang lain. Biarlah kebaikan Tuhan memenuhi kami ya Tuhan. Dan kami sungguh menjadi saluran kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih. Kami mengucap syukur, meteraikan ya Tuhan sekali lagi ya Tuhan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Kami bukan hanya mendengar, tapi kami mau melakukan. Karena kami adalah pelaku firman Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.